Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yudianto dengan NIM 02501132013288, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Buddha tahap 4 tahun 2025, program studi Pendidikan Keagamaan Buddha di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Permata Harapan Batam dengan materi 44 Ziarah Agama Buddha. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Tenang, Des. Good morning, teacher. Yes, sebelum kita mulai pembelajaran kita agama, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Doa nama harapan Bang. Saya mau pimpin. Oke, Desi, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membacakan nama kata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavatam Namo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Desi, silakan boleh duduk. Silakan boleh duduk. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian cek sekeliling kalian apakah ada sampah yang berserakan di sekitar kalian. Dan silakan cek kembali kerapian kalian dan kesiapan buku pembelajaran kalian. Sudah? Sudah rapi? Oke. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Bapak mau absen terlebih dahulu. Anita, Berlinda, Ada, Pak. Felicia, Hadir, Pak. mari silakan kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Sayang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan boleh duduk kembali. Baik, untuk melatih fokus kita agar kita lebih konsentrasi nanti pada saat pembelajaran, kita bersama-sama melaksanakan meditasi. Oke, silakan mata mulai dipejamkan, meditasi boleh mulai. Sana bagus kita semoga semua berbahagia. Meditasi selesai. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya. Tempat-tempat ziarah dalam agama Buddha, Pak. Oke, baik. Pada saat pembelajaran yang lalu, Bapak sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar tempat-tempat ziarah dalam agama Buddha. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Ya, jadi nanti kalian bisa mampu mengidentifikasi di mana letak dari situs-situs bersejarah atau tempat ziarah di dalam agama Buddha. Kemudian ada hal penting apa pada waktu itu yang terjadi. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti kalian bisa menyimpulkan terkait dengan sejarah, kemudian pesan-pesan apa yang terkandung di dalam tempat-tempat ziarah yang berhubungan dengan agama Buddha. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di awal ini Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar
terkait dengan tempat ziarah dalam agama Buddha. Mungkin bagian kalian sudah ada yang tahu atau belum? Coba kalau ada yang tahu silahkan boleh angkat tangan. Dari gambar-gambar ini, apakah pernah lihat kalian? Ada yang tahu gambar nomor 1 ini? Gambar tempat mana? Tempat kelahiran. Betul. Ini adalah tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Ini Bapak akan jelaskan terkait dengan 4 hal ini mengenai lokasi dan sekilas kilas balik apa yang terjadi di sana. Nanti kalian perhatikan dengan betul karena nanti dari situlah kalian akan mengeksplorasi dari tempat-tempat tersebut. Baik, Pak. Oke, yang pertama Taman Lumbini ini adalah tempat kelahiran Pangeran Siddhartha pertama. Pada tahun berapa? Ayo ingat lagi pembelajaran yang lalu-lalu udah lama ini. 623 sebelum Masehi. Ini lokasinya di mana? Lokasi ini berada di wilayah Nepal. Sekarang namanya Nepal ya. Taman Lumbini terletak di Nepal. Ini titik awal dari perjalanan kehidupan Bodhisattva Siddhartha. Dan 4 tempat yang kita pelajari hari ini, silakan nanti Bapak akan bentuk kelompok terkait dengan tempat ziarah agama Buddha. Nah, jadi silakan kalian membuat kelompok. Kelompoknya akan Bapak bagi. Ini kelompok 1. Kelompok Rina itu pada kelompok 2. Kemudian Natasha, Cecilia itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4 Hayla. Ya. Silakan nanti kalian eksplorasi menggunakan gadget, memanfaatkan internet untuk mencari sumber-sumber terkait apa yang sebenarnya terjadi di Taman Lumbini dalam kehidupan dia. Nah, nanti di sini Bapak akan kasih kalian kertas untuk kalian buat min mapping dari tempat tersebut. Kalian juga tambahkan di situ. Nanti di akhir ini pengerjaan tugas kalian itu kelompok. Tugas kalian nanti akan dipajang di papan tulis dan nanti setiap kelompok bergiliran melihat kerjaan dari kelompok lain dan sambil memberikan nilai untuk kelompok yang kalian lihat dan memberikan komentar yang positif dan membangun kelompok kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ada pertanyaan? Ya, jadi Bapak, jadi karena di sini ada 2 lembar Pak, lalu dua-duanya sama-sama ada bagian lokasi dan peristiwa yang terjadi. Jadi informasi yang kami kumpulkan kami tulis di yang mind mapping dan juga lembar kerja ya. betul sekali. Silakan boleh digunakan gadgetnya untuk mencari sumber-sumber terkait dengan materi kalian. Nah, jadi kalian cari dari sana, ini pakai yang ini, dia bergantian. Bagian juga boleh buka buku pembelajarannya sambil cari informasi di situ karena informasinya tidak hanya bersumber dari gadget kalian, tetapi dari buku-buku kalian juga. Ya. Nah, ini nama kalian. Tulis nama kalian. Aku bisa Bella, Desi, Sudi, kelompoknya. Oke. Oke.
Sudah ya? Habis waktunya ya? Sudah bisa ya? Lanjutkan. Oke. Sudah bisa? Kelompok 1 dulu silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terimalah salam dari kami Namo Buddhaya. Jadi, saya Vivian dan teman saya Leona mewakilkan kelompok kami yaitu kelompok Taman Lumbini yang dimana anggota kami ada Jessie dan juga Berlinda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tempat-tempat ziarah agama Buddha dan kelompok kami yaitu mengenai Taman Lumbini. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Leona. Jadi lokasi Taman Lumbini itu ada di distrik Tuban Delhi, Provinsi Lumbini, bagian selatan Nepal, India. Sejarah-sejarahnya itu ada yaitu tempat kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Peristiwa yang terjadi ada saat lahir Pangeran Siddhartha dapat berjalan 7 langkah ke arah utara dan setiap jejak kakinya itu tumbuh bunga teratai. Kemudian Buddha mengajarkan kita 4 kebenaran mulia, dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha, yaitu 8 jalan mulia berunsur 8, membuat kita bisa mempraktikkan dan juga menjalankan dhamma sehingga kita terlepas dari samsara atau kelahiran kembali dan terbebas dari penderitaan. Yang kedua yaitu mensyukuri terlahirnya kita sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia tidaklah mudah, kita membutuhkan karma baik yang sangat besar. Terlahir menjadi manusia membuat kita bisa mempraktikkan ajaran dhamma dengan baik dan juga benar, melepaskan kita dari kelahiran kembali dan juga penderitaan. Saat berada di Lumbini juga, kita bisa merenungkan sifat-sifat luhur Buddha yang terdapat dalam Parita Buddha Nusati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nah, sekarang tinggal kalian masukkan ke galerinya. Map-nya dulu. Di bawahnya kami. Ya. Oke, silakan boleh kembali ke tempat ini. Terima kasih kelompok 1, luar biasa sekali materi yang didapat, informasi yang didapat terkait dengan Taman Lumbini. Kita sudah sampai pada kelompok akhir dan presentasi semua dan sudah terpajang juga hasil kelompok kalian. Jadi silakan ketua kelompoknya. Masing-masing ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 5, kelompok 3, Langsung diisi apa? Natasha, kelompok 4. Jangan lupa Pak Pena ya. Kelompok 4 Messi. Langsung kami isi Pak. Ya, bergiliran. Jadi silakan ya. Kalian lihat sendirian kerjaan teman kalian. Tulis nama kelompok kalian ya. Kelompok kalian kelompok 1, 2, 3 yang masih nilai ya. Nah, silakan Messi. Bagaimana sih dari cuma belajar tempat-tempat ini bisa menambah keyakinan atau saja? Kira-kira apa menurut kalian? Kira-kira gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Ada diskusi kecil aja. Diskusi kecil terkait dengan bagaimana tempat-tempat ini bisa menambah keyakinan kita sebagai umat Buddha. Ini lagi, oke boleh. Menurut saya, dari mengenal tempat-tempat ziarah agama Buddha, kita dapat menguatkan kembali keyakinan kita karena dari mempelajari sejarah di balik tempat-tempat tersebut, kita jadi tahu wah ternyata begini ya perjalanan hidup Buddha untuk membawakan dhamma kepada semua makhluk sehingga kita dapat lebih mempunyai tekad yang kuat untuk menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke, terima kasih Vivi. Tepuk tangan kembali untuk Vivi. Betul yang disampaikan oleh Vivi. Jadi ini dari tempat-tempat ini kita sadar, ya ternyata Buddha itu dulu mencapai penerangan sempurna di sini. Bagaimana dulu Mara mengganggu beliau, kemudian beliau bisa mengatasi gangguan Mara dan akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Oh ternyata luar biasa sekali tempatnya. Nah, jadi dari situ kita itu akan merasa mudah dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dhamma.
Dan di sana bisa kita menemukan terkait kembali bagaimana sifat-sifat luhur Buddha dengan memanjatkan budaya Nusawi. Nah, sehingga keyakinan kita atau sadar kita akan bertambah semakin kuat. Nah, itu dari pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran ini ya, dari empat tempat ini, yang pertama Taman Lumbini ibarat kata ini adalah sebuah perjalanan awal, di mana perjalanan akan dimulai. Seorang bayi memiliki 32 tanda Mahapurisa atau orang besar yang akan menjadi raja dunia, itu lahir ke dunia, yang akan mengubah muka dunia melalui ajaran-ajaran kebijaksanaannya. Nah, inilah menggambarkan awal dari kehidupan Buddha. Kemudian yang kedua adalah Bodhigaya atau Bodhgaya. Ini melambangkan bagaimana puncak, ya, puncak dari pencapaian spiritualitas seorang Buddha yang nantinya akan mampu mengajar para dewa dan manusia serta semua makhluk dan membimbingnya untuk merealisasi nibbana. Ya, itu dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari. Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Setelah pembelajaran ini kita akan belajar terkait dengan nilai-nilai nilai-nilai spiritual yang ada di tempat-tempat ziarah agama. Ya, gitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini? Ada pertanyaan? Sifatnya tidak, materi hari ini sudah sangat jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan kerjasama kalian yang luar biasa pada pagi hari ini dalam pembelajaran tempat-tempat ziarah agama Buddha. Untuk itu, mari kita tutup kembali pembelajaran pada pagi hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Siapa berkenan untuk menutup? Oke. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagava buddham bhagavantam abiwadeni swakato bhagavata dhammo dhammam namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggham namami. Sabbe santa bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.